Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Fadia Syakira dari kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presentasi ini berisi yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sebelum apa itu iptek? Iptek tersendiri adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek merupakan suatu sumber di mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Pengembangan ilmu teknologi sendiri dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan suatu bangsa, baik itu positif maupun negatif. Berikut ini pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pengaruh positif dari aspek politik. Politik sendiri, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Yang pertama, dalam keterbukaan itu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam demokratis, meningkatkan kualitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Dalam nilai kebebasan, setiap orang dapat meningkatkan kualitas diri dengan kreativitas dalam hidup mereka. Dan yang kedua, dari aspek ekonomi, yaitu meningkatnya investasi asing, makin terbukanya pasar internasional, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan terakhir menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, dalam aspek sosial budaya, dapat belajar atau mencontoh banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa yang lain. Pengaruh positif dalam aspek keempat, hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguat supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap terlaksananya HAM. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dapat dipertanggungjawabkan. Menguatnya supremasi sipil sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatifnya dalam aspek politik. Banyak yang meyakini paham liberalisme, disalahartikannya nilai-nilai yang dibawa iptek, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, dalam aspek ekonomi, terdesaknya barang lokal karena banyak munculnya barang asing, cepat atau lambat perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh orang asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Dalam aspek sosial budaya, mengakibatkan kesenjangan sosial yang tajam, makin memudarnya semangat gotong royong, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, lunturnya nilai keagamaan dalam masyarakat. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Timbulnya sifat anarkis dari masyarakat dan berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Setiap orang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, tanggung jawab dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Pengembangan dan pemanfaat iptek yang selalu disertai dengan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari sebagai ibadah. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Cara untuk bersikap selektif yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya.
Dengan sikap ini, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan benteng yang kokoh dalam menghadapi pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Sikap selektif pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional, menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam bidang ekonomi, sistem-sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung kepada badan-badan multilateral. Dalam bidang sosial budaya, terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menghargai dan menghormati HAM, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.